Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ramadhani dengan FM 231705111092. Di video ini saya akan mengganti pertemuan dari pertemuan ke-14 dengan materi support vector machine atau disingkat SVM. Pertama di sini ada definisi dari SVM itu sendiri, yaitu merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi atau seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM ini digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Apa itu hyperplane? Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Dalam dua dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai line WRS. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam tiga dimensi disebut sebagai plane similarity. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut sebagai hyperplane. Di sini ada sebuah ilustrasi dari kedua data ini, yang mana hyperplane dapat kita lihat hyperplane membatasi jarak antara dua data yang ada. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan efektivitas pada dataset berdimensi tinggi. SVM cocok untuk kasus-kasus dengan jumlah fitur dimensi dalam data yang lebih besar dibandingkan jumlah sampel data. Lalu ada margin pemisah kelas yang jelas. Bermanfaat untuk mengambil keputusan lebih baik dan mengurangi kesalahan klasifikasi. Lalu fungsi kernel yang beragam. Fungsi ini dapat digunakan untuk data yang tidak linearly separable. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam pemilihan model untuk berbagai jenis data. Lalu ada hemat memori, juga generalisasi yang baik. Lalu ada kekurangannya, yaitu skalabilitas, kelas tumpang tindih, dan kebutuhan parameter. Lalu ada formula matematis linear SVM. Formulasi ini digunakan ketika data diasumsikan dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna, di mana tidak ada titik data yang salah klasifikasi atau berada dalam margin. Tujuan dari hard margin linear SVM ini adalah untuk menemukan hyperplane dengan rumus W dikali X ditambah B sama dengan 0 yang memaksimalkan margin antara dua kelas. Memaksimalkan margin 2 dibagi himpunan W setara dengan meminimalkan himpunan W pangkat 2. Sini ada rumus meminimalkan setengah himpunan W pangkat 2, di mana batasannya Y dikali W pangkat T dikali X ke I ditambah B, di mana lebih atau sama dengan 1. Lalu ada soft margin linear SVM. Dalam banyak kasus di dunia nyata, data tidak dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna. Soft margin SVM mengatasi permasalahan ini dengan memperkenalkan variabel slack, atau dibaca sebagai KSI yang memperbolehkan beberapa titik data untuk salah klasifikasi atau berada dalam margin dengan meminimalkan setengah himpunan W pangkat 2 lalu ditambah C sigma KSII dengan batasan sebagai berikut. Sini ada contoh studi kasus. Berdasarkan data di bawah ini, tentukan hyperplane-nya, di mana X-nya
di mana diberikan data X1, X2, lalu ada kelasnya dan supervektor. Lalu dari data ini kita dapat memvisualisasikan data tersebut, di mana ada X1, X2 dengan 1, 1, lalu ada 1, min 1, lalu ada min 1, 1, lalu ada min 1, min 1. Lalu dikarenakan terdapat dua fitur, X1 dan X2, maka dari itu W juga akan memiliki dua fitur, W1 dan W2. Dan formulasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Itu meminimalkan setengah pangkat himpunan W pangkat 2 sama dengan setengah W1 pangkat 2, setengah dikali W1 pangkat 2 ditambah W2 pangkat 2 dengan batasan YI dikali W dikali XI ditambah B lebih dari 1. Lalu berdasarkan batasan di atas, kita akan mendapatkan beberapa persamaan berikut ini. Persamaan yang pertama, W1 ditambah W2 ditambah B lebih dari 1. Untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Lalu persamaan kedua, min W1 ditambah W2 dikurang B lebih sama dengan 1. Untuk Y1 sama dengan min 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Lalu persamaan ketiga, W1 dikurang W2 dikurang B lebih dari 1 untuk Y1 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1. Lalu persamaan keempat, W1 ditambah W2 dikurang B lebih sama dengan 1 untuk Y1 sama dengan min 1, S1 sama dengan min 1, S2 sama dengan min 1. Lalu dari keempat persamaan di atas, kita dapat mencari nilai W1, W2, dan B dengan cara menjumlahkan persamaan-persamaan tersebut secara berurutan. Pertama ada persamaan 1 dan 2, W1 ditambah minus W1 habis, lalu W2 ditambah W2 2W2, lalu B ditambah min B habis, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka dari itu hasilnya W2 sama dengan 1. Lalu persamaan yang 1 dan 3, W1 ditambah 1, 2W1, W2 ditambah min W2 habis, B ditambah min B habis. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 pindah ruas, 2 bagi 2, 1, jadi hasilnya W1 sama dengan 1. Lalu ini persamaan 2 dan persamaan 3, min W1 ditambah W1 habis, W2 ditambah min W2 habis, lalu minus B ditambah minus B sama dengan minus 2B, lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1, maka dari itu hasilnya B sama dengan min 1. Lalu setelah menjumlahkan persamaan-persamaan tersebut, kita mendapatkan persamaan hyperplane sebagai berikut, di mana ini mengacu pada ini dari hard margin linear. W dikali X ditambah B sama dengan 0, W1 menjadi W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B sama dengan 0. W1 nya dari hasil tadi kita dapatkan 1, ini 1, ini 1, ini min 1. Lalu ini 1 tambah B, how man,
W-nya kemana ya? Masa hilang? Oh ya. Lalu kita kalikan 1 dikali X1 sama dengan X1, 1 kali X2 sama dengan X2, B-nya menjadi min 1. Dimana kita dapatkan X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. Atau kita juga bisa menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 1, dimana kita akan mendapatkan persamaan ini. X2 sama dengan 1 dikurang X1. Nah, X1 ini bergantung daripada hasil-hasilnya. Jika X1 nya sama dengan 0, 1 kurang 0, maka dia akan di sini satunya. Lalu jika X1 nya sama dengan 1, maka X2 nya bakalan di tengah sini. Ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.